Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai proyek 1 dengan materi accounting cycle. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Amelia Vega Putri, Muhammad Fairi Zikri Alifardana, Hesti Rimadanufani, juga Muhammad Praditya Ramadianto. Next. Presentasikan dari PT Happy mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga trial balance. Pertama itu jurnal umum. Fungsi jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan tanggal. Berikut ini ada rincian transaksi. Tanggal transaksi penjelasan 1 Januari, prepaid rent 15.000 di debit, cashnya 15.000, bayar sewa di muka. Ini aset prabayar. 2 Januari inventory 24.000 di debit, account payable 24.000 di kredit, beli persediaan secara kredit. 3 Februari inventory 14.000 di debit, account payable 14.000 tambahan pembelian persediaan kredit. 20 Februari account receivable 30.000 di debit, sales revenue 30.000 di kredit, penjualan barang secara kredit. 20 Februari COGS 11.000 di debit, inventory 11.000 di kredit, HPP atas penjualan. 25.000 Februari account receivable, 40.000 di debit, sales revenue 40.000 di kredit, penjualan kedua secara kredit. 25.000 COGS, 12.000 di debit, inventory di kredit, 12.000. HPP atas penjualan. 25.000 25 Feb 1 November cash 3.000 di debit, notes payable 3.000 di kredit, pinjaman bank diterima. 1 Desember 8.000 di kredit, di debit, unearned revenue 8.000 di kredit, diterima uang buka dari pelanggan. 20 Desember salary expense 10.000 di debit, cash 10.000 bayar gaji. 30 Desember account payable 20.000 di debit, cash 20.000 di kredit, pembayaran hutang. Desember cash 40.000 di debit, account receivable di kredit 40.000, penerimaan pelunasan piutang. Next. Penjelasan per akun T-account, cash, kas bertambah ketika ada pemasukan debit, kas berkurang saat ada pembayaran kredit. Saldo akhir 51.000 artinya perusahaan masih punya uang tunai 51.000 di akhir periode. Account receivable, piutang usaha, mencatat utang yang akan diterima dari pelanggan. Debit bertambah saat perusahaan menjual barang dan jasa secara kredit. Saldo akhir 31.200 berarti pelanggan berutang sebanyak itu ke perusahaan. Inventory, persediaan barang, dagangan yang tersedia untuk dijual. Debit bertambah saat membeli barang. Saldo akhir 43.000 adalah nilai barang yang masih ada. Office supplies, perlengkapan kantor, barang-barang untuk kegiatan kantor seperti alat tulis, dan lain-lain. Saldo akhirnya adalah 2.000 menunjukkan nilai perlengkapan yang masih tersedia. Accumulated depreciation, akumulasi penyusutan ini pengurangan nilai aset tetap seperti kendaraan. Ada di kredit sebesar 1.000 menunjukkan penurunan nilai aset. Kendaraan atau vehicle, nilai kendaraan perusahaan debit 20.000 berarti perusahaan membeli kendaraan seharga 20.000. Bank payable, utang bank. Hutang perusahaan kepada bank, kredit 1.000 berarti ada kewajiban utang ke bank sebesar 1.000. Account payable, utang usaha.
utang ke supplier, saldo akhir 19.000 berarti perusahaan masih punya utang sebesar 19.000. Notes payable, surat janji untuk membayar sejumlah uang. Saldonya itu 3.000, berarti perusahaan berhutang sebesar dalam bentuk surat utang. Fair capital, modal yang disetor pemilik atau pemegang saham, saldo 30.000 menunjukkan modal awal yang disetor. Sales revenue, pendapatan penjualan, mencatat pendapatan dari penjualan kredit karena pendapatan adalah penambahan ekuitas. Total pendapatan 20.000. Prepaid rent, sewa dibayar di muka, uang sewa yang dibayar di awal. Saldo 15.000 berarti perusahaan sudah membayar sewa untuk periode ke depan. Retained earning, laba ditahan. Laba yang ditahan untuk pengembangan usaha tidak dibagikan sebagai dividen. Saldo 20.200 di akhir periode. Dividen pembayaran laba ke pemegang saham ada debit 5.000. Artinya perusahaan mengurangi laba sebesar itu untuk dibagikan. COGS of goods sold, harga pokok penjualan, biaya barang yang dijual, saldo 23.000 adalah total biaya barang yang terjual. Salaries expense, beban gaji, beban untuk membayar gaji karyawan, saldo 10.000 adalah total gaji yang harus dibayar. Unearned revenue, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang sudah diterima, tetapi barang atau jasa belum diberikan. Kredit 8.000 berarti perusahaan masih punya tanggung jawab memberi barang atau jasa senilai 8.000. Jadi kesimpulannya, debit bertambah untuk aset, beban, dan dividen. Kredit bertambah untuk pendapatan, kewajiban, hutang, dan ekuitas modal. Semua saldo akhir menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya, teman saya yang akan melanjutkan presentasinya. Trial balance adalah daftar semua akun beserta saldo debit dan kreditnya yang disusun dari buku besar pada akhir periode akuntansi. Di sini pada PT Happy, trial balance-nya dari cash itu di debit 51.000, lalu account receivable-nya 31.200, lalu inventory-nya 20.000 di debit, vehicle-nya di debit 20.000. Lalu ada akumulasi depresiasi 1.000 di kredit. Lalu account payable 19.000 di kredit. Bank payable 1.000 di kredit. Notes payable 3.000 di kredit. Lalu unearned revenue 8.000 di kredit. Sales revenue 70.000 di kredit. Share capital 50.000 di kredit. Retain earning 20.200 di kredit. Lalu ada COGS-nya itu 23.000 di debit. Salaries expense-nya 10.000 di debit. Prepaid rent 15.000 di debit. Jadi totalnya di debit itu 172.200 dan kreditnya juga sama 172.200. Oke, di sini ada adjusting entries, yaitu jurnal penyesuaian, yaitu merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akuntansi akrual. Oke, di sini ada pada tanggal Desember 31 itu akunnya salaries expense 5.000 di debit dan salaries payable-nya 5.000. Eh, yang pertama itu di debit, yang kedua, yang tadi itu salaries payable di